Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari. Bersama dengan saya, Pastor Christian Lumbanggau Katosin, pada hari ini, Kamis 16 Maret, kita akan merenungkan bersama perikop Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perjalanan kita pada masa Prapaskah ini atau masa puasa ini sudah semakin jauh. Hal-hal yang kita lakukan di dalamnya lewat puasa, doa-doa, perbuatan karya belas kasih kiranya semakin nyata dan semakin berbuah. Dan terutama iman kita pun kiranya semakin diteguhkan melalui kesediaan kita mendengarkan dan menghidupi sabda Tuhan dan merayakan iman kita di gereja, di lingkungan, bahkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Pada hari ini, melalui Injil, Yesus menyapa kita semua dan menyuguhi kita sebuah penegasan akan kuasanya mengusir setan. Kehadiran setan dalam kehidupan manusia di dunia ini cukup sering ditampilkan dalam kitab suci. Setan berperan untuk menjauhkan diri manusia dari Allah. Dia ingin menguasai kehidupan manusia dan membuat manusia mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun secara rohani. Ada kalanya pengaruhnya dialami oleh manusia dalam bentuk sakit badani, dosa, dan sakit jasmani atau rohani. Setan berperan meruntuhkan keutuhan dan keluhuran diri manusia sebagai makhluk ciptaan luhur Allah. Dalam perikop Injil Lukas kali ini, setan ditampilkan membuat seseorang menjadi bisu, seperti dikatakan dalam ayat 14 perikop ini, sebagai setan yang membisukan. Kuasa setan itu berperan membuat seseorang tidak dapat berkata-kata. Dengan demikian, orang yang dikuasai setan itu tidak dapat memuji Tuhan dengan suaranya,
tidak dapat mengatakan hal-hal yang baik kepada orang lain. Singkatnya, ia tidak dapat menjalin relasi melalui suaranya kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Melihat situasi orang itu, Yesus tampil dan menunjukkan kuasanya untuk menyelamatkan. Yesus mengusir setan yang membisukan itu dari orang yang dikuasai setan. Kuasa Tuhan berkarya dan nyata. Orang itu pun disembuhkan dan kemudian dapat berkata-kata. Dengan kuasanya, Yesus tidak hanya menyembuhkan orang tersebut, tetapi juga memulihkannya sebagai manusia utuh, seturut hakikatnya yang luhur dan sempurna sebagai ciptaan Allah. Selain kepada orang tersebut, kuasa Tuhan itu pun ditunjukkan kepada banyak orang yang melihat peristiwa penyembuhan itu. Akan tetapi, ada juga orang yang tidak mengakuinya dan menuduh bahwa Yesus melakukan kuasa itu dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Sikap negatif dari beberapa orang yang tidak mengakui kuasa Yesus itu ditanggapi Yesus dengan tegas. Pertama-tama, Yesus mengikuti logika mereka, tetapi sekaligus meruntuhkan logika tersebut. Menurut Yesus, kuasa setan tak mungkin terbagi-bagi, sebab pastilah Beelzebul sebagai penghulu setan akan satu agenda karya dengan semua setan. Karena itu, selanjutnya Yesus berkata bahwa dia melakukan itu dengan kuasa Allah, dan dengan itu Yesus menyampaikan bahwa kerajaan Allah akan tetap jaya dan sudah hadir serta akan tetap hadir di dunia ini. Maka Yesus hadir untuk menampilkan kerajaan Allah untuk tetap berkuasa dan mengalahkan segala kuasa kejahatan. Dengan itu, Yesus membawa kepastian bagi semua orang dan memanggil semua orang untuk masuk dalam kerajaan Allah yang diselenggarakan oleh Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, secara khusus tema ini sangat tepat kita refleksikan untuk membantu kita menjalani masa puasa ini, masa Prapaskah ini. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk semakin menjernihkan iman kita akan kehadiran kuasa Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk ambil bagian dalam kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk tetap berada dalam status diri kita sebagai ciptaan luhur, umat pilihan Allah. Kita dipanggil untuk semakin menyadari betapa kita sering jatuh dalam pengaruh kuasa setan yang selalu mengintai kelemahan kita dan akan menuntun kita jauh dari Allah serta jatuh dalam derita dan dosa. Ada kalanya kita juga dikuasai oleh setan yang membisukan, yang membuat kita tidak sanggup untuk memuliakan Tuhan. Itu terjadi mungkin karena kita telah dituntun oleh setan untuk menjauh dari Allah, atau kita telah dituntun untuk hidup dalam dosa karena ragam kesalahan yang kita lakukan. Lewat situasi demikian, kita akhirnya dibisukan dan tidak sanggup untuk memuliakan Tuhan. Akan tetapi, kuasa Allah akan tetap bekerja dan hidup kita melalui kehadiran Yesus sendiri. Allah datang membebaskan kita dan mengusir setan yang membisukan itu melalui sakramen tobat yang diselenggarakan oleh Allah sendiri. Yesus sendiri menuntun kita untuk mengakukan dosa-dosa kita kepada Allah dan memberikan pengampunan dosa kepada kita, sehingga kita dibebaskan dan dipulihkan dalam status diri kita sebagai umat pilihan yang diciptakannya sendiri. Ada kalanya setan yang membisukan itu menguasai diri kita
sehingga kita tidak sanggup berelasi dengan keluarga atau orang lain di sekitar kita. Setan yang membisukan itu kita alami melalui kemarahan, kedengkian, iri hati, perkelahian. Lewat aneka peristiwa itu, setan yang membisukan menguasai diri kita dan kita terkurung di dalam kuasanya. Tetapi dalam situasi itu pun Yesus hadir dan datang mengusir setan itu serta menuntun kita untuk dapat berdamai dengan diri sendiri serta berdamai dengan orang lain di sekitar kita melalui hidup pertobatan dan mau mengakui kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia. Saudara-saudari terkasih, marilah kita melihat kuasa Allah itu tetap berkarya. Marilah kita menerima kehadiran kuasa Allah itu yang menuntun kita untuk bersuka cita dalam kerajaan Allah. Dan marilah kita pula ikut ambil bagian dalam suasana kerajaan Allah itu, sebab kita pun dipanggil untuk turut mewujudkan kerajaan Allah semakin nyata dan berjaya dalam hidup kita. Semoga rahmat Tuhan berlimpah dalam hidup kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua.